Kita garis bawahi bahwa ketika kita sekarang ada di bulan Muharram, ya, kita sekarang masuk di bulan Muharram. Maka tadi ada hijrah. Hijrah adalah berpindah. Biar kita lebih paham dulu, ya. Ketika sebelum hijrah, bagusnya kita muhasabah dulu. Kenapa? Karena sebelum hijrah biasanya kita review dulu, ya. Tidak semata-mata hijrah, maka kita harus muhasabah dulu, harus mereview dulu kira-kira nih kemarin kita tuh seperti apa, kira-kira hari ini kita dibanding kemarin sudahkah lebih baik, sudahkah diri ini dijadikan diri yang memang sesuai dengan Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka tadi ada kalimat ahsan, ya, minal hasani ilal ahsani. Kenapa? Karena kita sebelumnya Allah sudah menciptakan kita dengan ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik penciptaan. Maka terjadilah ada kalimat haram. Haram itu apa artinya? Haram adalah yang dilarang. Kalau definisi kita kan ada halal, ada haram. Ketika halal, ya, berarti diperbolehkan. Ketika haram adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa Allah melarang? Kenapa kaitannya dengan bulan Muharram? Ini kan hukum Islam. Kenapa dinamakan menjadi bulan? Betul. Ada yang sempat bertanya seperti itu. Nah, ya, ini haram. Allah melarang ketika sesuatu yang akan meruntuhkan ketika diri kita yang tadinya Allah ciptakan diri itu baik, diri itu mulia, diri ini sebaik-baik ciptaan. Bahkan kalau lihat dalam Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita tuh sebagai pemimpin, kalau pemimpin ada yang menggoyangkan di bawah, ataupun bahkan mungkin ketika seorang pemimpin berbuat salah, seorang pemimpin berbuat tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan sebagai pemimpin, maka akan runtuh kepemimpinannya. Betul. Nah, maka ketika diri kita, karena Allah yang angkat kita, Allah yang mengangkat kita sebagai pemimpin, ya. Jadi yang angkat kita bukan manusia. Mungkin ketika Pak RT, Pak RW, camat, dan seterusnya sampai ke atas, itu yang angkat siapa? Pak RT masa angkatnya Allah? Karena saking cintai sama Allah ya. Pak RT yang angkat siapa? Manusia. Pak RW yang angkat siapa? Manusia. Sampai presiden yang angkat siapa? Manusia. Saat yang diangkat oleh manusia, kira-kira itu sudah menjadi yang terbaik atau belum tentu? Belum tentu. Ya, ketika manusia yang mengangkat karena sama-sama manusia. Manusia itu adalah al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat lupa. Ya, ketika manusia kadang salah, kadang lupa. Ketika salahnya mungkin karena lupa, ataupun mungkin salahnya karena memang sengaja, ya, karena memang sengaja. Maka di sini ketika manusia yang angkat manusia, yang diangkat bisa salah, yang mengangkat juga bisa salah. Yang diangkat belum tentu baik, yang mengangkat pun belum tentu baik. Tetapi kita, posisi kita sebagai manusia, Allah ciptakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa yang mengangkat kita sebagai pemimpin di muka bumi ini bukan siapa-siapa, bukan makhluk, tetapi Sang Khaliq, tetapi yang menciptakan kita. Maka adalah terjadi hukum haram ketika diri kita sebagai pemimpin ada larangannya. Ya, larangannya apa? Sesuatu yang menjadi
ketika menjadi larangan itu sesuatu yang akan meruntuhkan kehormatan kita, sesuatu yang akan menurunkan derajat manusia. Karena manusia, saat manusia berbuat baik, saat manusia berbuat mulia, itu bisa lebih mulia dibanding malaikat. Jadi Bu, di sini nih, ini adalah perjuangan kita sebagai manusia. Saat manusia bisa melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah, bisa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, maka kita sebagai manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Ketika sebaliknya kita seorang pemimpin nih, ya, seorang pemimpin, saat pemimpin diri ini, ketika diri kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, kita bisa lebih hina dibanding Bu, ketika manusia makhluk yang mulia itu kan makhluk itu kan ceritanya, makhluk yang mulia itu adalah malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berbuat salah. Makhluk yang senantiasa salah itu siapa? Syaitan. Ya, syaitan. Yang selalu berbuat salah syaitan, yang selalu berbuat baik adalah malaikat. Manusia ada di tengah-tengah. Ketika manusia berbuat baik, bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Namun sebaliknya, ketika manusia bisa berbuat salah, maka kita lebih hina daripada contact teuing atuh Ibu. Ya, soalnya udah mulai oh iya gitu. Nah ya, jadi ini kenapa ada sifat ada hukum haram. Maka Allah tuh ingin kita tetap dalam keadaan ahsanit taqwim. Kita itu diharapkan oleh Allah biar kita menjadi tetap mulia. Jadi sekarang ketika ada yang berbuat haram, ya, berbuat yang dilarang oleh Allah, jangan bilang nggak apa-apa, besok lagi aja. Nggak apa-apa. Contohnya Bu, punten, larangan haram untuk kepada Allah berarti contoh berbuat musyrik, ya, berbuat syirik. Itu kan larangan bagi diri kita kepada Allah. Larangan diri kita kepada sesama. Apa Bu? Halo. Menyakiti. Selain menyakiti, menggibahkan. Ya, gibah. Nah, inilah yang gampang lah ya. Gibah itu adalah berbicara. Gibah itu berbicara membicarakan orang lain, mau yang baik, mau yang tidak baik. Ketidakbaikannya, ya, contohnya gini, ibu membicarakan orang lain saat benar adanya menjadi ghibah. Saat kita menceritakan orang lain karena ketidakbenaran, ternyata kita salah nih menceritakannya, berarti kita menjadi ulangnya kayaknya masih bingung. Saat ketika kita membicarakan benar adanya, itu adalah ghibah. Ketika diri kita menceritakan karena ternyata yang kita ceritakan tidak sesuai, maka menjadi bagaimana? Saya mah pokoknya ini mau menceritakan faktanya. Saya mah bukan ngomongin, saya menerima fakta. Ada yang begitu? Ya, justru itu ghibah. Tetapi menceritakan benar adanya bisa menjadikan diperbolehkan saat contohnya seperti ini. Ibu, kumaha Fir'aun teh? Bagaimana Fir'aun dengan Fir'aun? Saya mau ceritain Fir'aun ghibah? Bukan. Kenapa? Karena itu mah pembelajaran bagi kita. Jadi ketika diri kita boleh menceritakan, saat itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi bukan hanya ingin menceritakan, pokoknya mah bercerita aja. Bukan. Nah, maka saat ketika diri kita menceritakan kesalahan orang lain, ataupun mungkin itu adalah kebenarannya, saat benar adanya, maka tetap itu menjadi ghibah. Ini adalah kita sedang
berbuat yang dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann. Terus lanjut ya. Ya, ketika di situ kalimatnya Bu, lihat, bukan Allah tidak langsung dilarangnya gibahnya, tidak, tetapi Allah melarangnya istanibu katsiran, jauhi yang banyak. Ya, suruh jauh dan banyak, berarti jauh banget. Ya, istanibu, jauhilah oleh kalian katsiran, yang banyak. Minadh-dhanni, dari prasangka. Prasangka saja Bu kita harus jauh. Ini larangan Allah dengan bahasa halusnya. Bahasa halusnya, istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya prasangka itu akan merusak diri kita. Kesananya walamma akhihi maitan fakaritumu, karena ketika diri kita dari prasangka akan menimbulkan cerita. Ketika cerita itu menjadi salah, maka seperti halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Wah, ini mah ibu udah pada paham kalimat ini. Cuma terkadang karena ini yang sulit, ya nggak Bu? Nah, maka ketika kita bulan Muharram sekarang, ya kita jauhi yang hal seperti itu. Kenapa? Akan menurunkan derajatnya kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Amin. Ya, nah jadi amin akan menurunkan derajat kita. Amin. Aduh, bahaya ini. Kayaknya saking fokusnya ya. Nah Bu, jadi ketika diri kita ya jangan sampai hal yang membuat kita turun derajatnya, yang tadinya ahsani taqwim, sebaik-baik pencipta, ternyata ketika diri kita berbuat salah maka turunlah derajat. Alhamdulillah. Maka kita semaksimal mungkin, terkhusus ada bulan Muharram sekarang, maka bulan yang penuh dengan larangan. Larangan apa? Yang sudah Allah larang, kita harus tingkatkan menjauhinya. Rasul saja hijrah untuk umatnya, kalau kita mah tinggal hijrah untuk diri kita sendiri. Bu, Rasul hijrah mah berat. Kita nggak sanggup dari Mekah ke Madinah, itu perjuangan yang luar biasa. Namun ada kalimat di situ ketika kisahnya, ketika Rasul hijrah, lihat ada ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ada Rasul yang dilakukan oleh Rasul ini untuk membangkitkan kita. Apa? Ketika hijrah, Rasul yang pertama dibangun adalah masjid. Yang pertama dibangun apa? Masjid. Masjid apa? Kuba. Ibu-ibu suka ragu-ragu. Nah, Masjid Kuba saat ketika yang pertama dibangun adalah masjid. Kenapa Rasul membangun masjid dulu? Kenapa Rasul tidak membangun persinggahan? Ini pembelajaran bagi kita. Ketika kita ingin hijrah lebih baik lagi, maka kita dekati tempatnya yang paling baik, itu adalah Baitullah. Baitullah untuk di Indonesia yaitu adalah masjid dan mushola. Baitullah di Mekah yaitu adalah Masjidil Haram. Ya, nah kita, maka ketika kita ingin hijrah, pertama yang harus kita lakukan saat hijrah adalah memperbaiki hubungan dengan Allah dan sering-sering datang ke rumahnya Allah. Maka insya Allah saat ketika sudah muhasabah tadi, kira-kira nih saya kemarin sudah lebih baik dari kemarinnya lagi. Hari ini kita sudah belum lebih baik daripada kemarin. Terus muhasabah, kenali diri kita. Kenali diri kita terus sampai dengan betul-betul kita sudah kenal enggak dengan diri kita. Kalau sudah kenal dengan diri kita, maka faqad arafa rabbuhu. Ketika diri kita sudah kenal diri kita, kata dalam kalimat tersebut, maka kita sudah mengenal Tuhan kita. Ya, maka insya Allah setelah muhasabah kita kan tahu dulu, oh apa sih yang harus hijrah saya? Maka kita muhasabah dulu. Setelah muhasabah, maka barulah hijrah.